Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ngopinya enak sekali. Ini kopi, sebentar ya saya cek dulu. Ini kopi dari Mas Pujo. Saya lupa ininya apa jenisnya ya. Dari Mas Pujo, ini kopinya Mas Pujo, thank you. Terima kasih Tuan Mr. Pujo, Gunung Gambung kalau nggak salah ya. Enak sekali kopinya. Kopinya netral nendang. Oke, kita bahas soal buku. Saya suka baca buku. Mungkin ini adalah hal yang tidak lazim di Indonesia ya. Karena orang Indonesia tuh nggak suka baca buku. Nah pertanyaannya, kenapa saya suka baca buku dan sejak kapan saya baca buku ya? Saya mencoba ingat ya sejak kapan saya baca buku. Saya ingat saya dari kecil tuh saya sudah baca buku ya. Saya SD itu sudah baca buku. Oh ya ingat. Jadi waktu saya kecil di dekat rumah saya mungkin ya 50 meter, nggak sampai 50 meter ya. Depan pasar Simpang tuh ada gang, di situ tuh ada taman bacaan yang jaga ibu-ibu udah tua sekali gitu ya. Nah dia menyewakan buku-buku, ada tempatnya kecil sekali ya, menyewakan buku-buku macam-macam. Saya sukanya nongkrong di situ, jadi saya sering minjem buku atau baca buku di situ, terus habis itu dibawa pulang bukunya pinjem, terutama komik waktu itu ya. Itu zamannya komik Gundala, Godam gitu ya. Komik silat saya nggak terlalu suka ya, tapi baca juga sempat ya, Jair gitu ya, dan lain sebagainya, Yan Mintaraga gitu ya. Terus, nah di situ saya mulai suka bacaan yang bertulisan. Oh ya tadi komik juga ada Tintin segala macam ada. Yang bertulisan itu dua yang saya sukai waktu itu, yaitu Ko Ping Ho dan Karl May ya, Old Shatterhand. Wah Old Shatterhand luar biasa itu. Terus semuanya bahasa Indonesia tentunya. The Old Shatterhand, Ko Ping Ho, oh udah itu habis lah dibabat. Sekarang kalau ditanya lagi nggak ingat sih. Tapi Ko Ping Ho rasanya itu habis dari cover to cover bukunya, dari buku yang berseri-seri itu kayaknya 2 kali saya baca. Nah, Old Shatterhand saya hanya baca sekali ya, tapi bagus luar biasa ya, Winnetou dan lain sebagainya. Akhirnya sekolah Winnipeg, nggak ada hubungannya. Tapi itu dua-duanya itu cerita yang luar biasa hebat ya. Nah itu menimbulkan rasa kepahlawanan dan seterusnya. Anyway, itu baca buku. Nah kemudian pada itu tuh saya rasanya SD ya. Kemudian ada siapa ya, saudara saya membawa buku di tempat kami waktu masih kecil tuh ya, banyak orang-orang yang tinggal ya di tempat kami itu, maksudnya ada om sepupu yang tinggal di tempat kami. Jadi malum ya orang Indonesia kuno itu kan ya sering gitu ya menampung saudara-saudara gitu ya, ditampung. Jadi tempat saya itu ramai dengan saudara-saudara yang tinggal dan sekolah di Bandung, kemudian tinggal di tempat kami. Nah ada yang bawa buku tentang UFO, keren banget bukunya itu. Saya bilang wah ada makhluk hidup di luar sana ya. Nah bukunya berbahasa Inggris. Saya nggak ingat ya, itu mungkin tuh buku yang pertama kali saya baca berbahasa Inggris ya. Untuk bahasa Inggris saya tidak terlalu masalah ya membaca. Dari kecil tuh saya sudah dileskan bahasa Inggris oleh orang tua saya, sehingga kelas 6 SD itu saya udah bisa bahasa Inggris, lancar lah ya. Baca itu, ngomong nggak bisa sama sekali. Baca lancar, mendengarkan juga, listening juga lancar. Kalau mendengarkan saya dari radio itu shortwave ya, radio Australia. Ya, di Australia dulu ada punya radio Ralin toh saya lupa, pokoknya radio yang gede ya, Grundig ya gitu. Anyway balik lagi, saya mulai baca. Sejak saya suka baca, tapi setahu saya juga berhenti suka baca SMP, nggak suka baca ya. SMA biasa nggak suka baca ya, karena teman-teman nggak ada yang suka baca. Jadi inilah menunjukkan lingkungan harus suka baca tuh suka baca. Nggak ada yang suka baca, saya nggak baca. Baru sampai kampus mulailah ada teman-teman yang baca. Tapi di ITB waktu itu saya juga nggak terlalu suka baca juga ya, karena banyak kerjaan segala macam, bacanya ya paling textbook ya, textbook. Nah itu mulailah saya membaca textbook dalam bahasa Inggris, karena kalau di ITB
kuliah dalam bahasa Indonesia, textbook dalam bahasa Inggris. Nah mulai saat itulah saya susah membaca tulisan-tulisan berbahasa Indonesia. Karena textbook bahasa Inggris, jadi lancar lah yang baca yang ngomong nggak bisa, nulis nggak bisa, baca ya udah. Nah baru setelah kuliah di luar negeri, barulah saya diperkenalkan dengan science fiction segala macam, ada teman-teman, karena di luar negeri orang baca buku. Kebetulan saya tinggalnya waktu itu di Kanada, cukup lama di Kanada, nyaris ya pokoknya lebih dari 10 tahun, 10 setengah, 10 3/4, nyaris 11 tahun ya, 11 tahun. Jadi lumayan ya tercemar dengan budaya membacanya di sana. Gitu ya. Nah membaca pun saya juga aneh-aneh, karena tadi ya di sana itu ada science fiction, sci-fi ya. Orang-orang ini udah baca buku ini nggak ngerti sci-fi apa gitu ya. Jadi kalau orang-orang baca misalnya ini ya, Tolkien. Nah, tapi ini saya baca nggak di sana nih. Kalau ini saya baca sudah kembali ke Indonesia ya. Jadi orang-orang bilang Tolkien saya nggak ngerti ya. Lords of the Ring ini saya baca setelah saya kembali ke Indonesia, malah ya, bukunya memang yang bahasa Inggris asli, dan ini susah, masuk yang susah karena Old English itu ya. Nggak apa-apa kalau membaca tuh saya sikat aja, baca aja, nggak usah dikamusin, baca aja. Nah senangnya saya membaca itu adalah saya punya imajinasi, sehingga saya bisa khayal tokohnya tuh kayak gini, misalnya rambutnya putih panjang, menurut saya orangnya tua, nggak tahu berkacamata atau enggak, saya pikiran saya tua putih panjang gitu. Jadi kadang-kadang saya juga kesel lihat film Harry Potter misalnya, karena dalam bayangan saya beda. Yang di buku itu saya baca juga ya, buku-buku Harry Potter itu yang di buku dengan film beda. Jadi saya sangat benci dengan filmnya karena ini merusak imajinasi saya. Nah ini kayak Tolkien, habis bukunya saya baca. Yang The Hobbit saya nggak tahu ya dibaca nggak ya, lupa kayaknya nggak ya. Anyway, jadi ini mulai ini juga balik ke Indonesia, tapi sebelum-sebelumnya gitu. Saya pun membaca yang aneh-aneh, sampai yang ini yang baru selesai dibaca itu ini malah My Not So Perfect Life, Sophie Kinsella. Ini kayaknya bacaan teen leads ya, nggak sih, bacaan perempuan ya, cerita gitu ya. Ini juga sebetulnya ini gara-gara anak saya, bukunya banyak, anak saya senang baca buku, jadi saya ambil aja bukunya, saya baca aja nih. Ini salah satu bukunya yang saya ambil, saya colong. Tadinya saya bilang ini bukunya nggak akan suka lah saya kayak gini-gini. Ternyata saya baca sampai habis. Ini termasuk yang cepat dibaca sampai habis karena ringan, nggak pakai mikir, kayak nonton film. Dan yakin juga nih kayak gini tuh bisanya pasti difilmkan ya. Dan bagus filmkan itu, film-film yang nggak mikir ya. Kayak apa? Yang Confession of a Shopaholic ya. Ini kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia, jadi dulu ceritanya setelah itu mahasiswa saya mulai senang juga waktu itu ya, kan saya tadi cerita baca Asadi Siregar, Margate itu SMA kayaknya. Margate, Carmilla gitu ya. Wah, itu asik banget. Terus ada filmnya. Wah, keren amat. Sampai kemudian saya kehilangan penulis yang bagus. Nggak ngerti penulis Indonesia. Jadi kalau ditanya penulis Indonesia yang bagus, ya saya zamannya dulu ya, Margate, N. Hadini, Asadi Siregar, udah berhenti. Sampai kemudian saya nemukan lagi buku-buku yang dikarang oleh Dewi Lestari ya. Di buku-bukunya awalnya bagus, saya senang akar segala macam gitu ya. Tapi yang ini nih stuck nih. Yang ini udah saya coba baca nggak berhenti di sini tuh. Nggak tahu ya. Nah itu dia ya. Kalau buku tuh kadang-kadang juga begitu. Biar pengarangnya bagus juga, kadang bukunya bisa menjadi, saya nggak tahu ya, some kind of boring ya, membosankan atau nggak logis atau tendensius atau apalah gitu ya, atau patronizing gitu ya, atau merasa sok jago. Ini bukan gitu ya, sorry dia, bukan gitu ya, tapi nggak tahu ya, tidak menginspirasi, membuat saya ingin menghayal. Waktu itu ada yang nanya, Pak Budi kenapa Pak Budi senang buku-buku yang bukan true story, bukan dokumenter, tetapi ini ya kayak menghayal, kayak kita nonton film aja. Hayal, kalau saya jadi James Bond kayak apa? Kayak gitu juga ya. Dulu saya senang gayanya ini, karena kalau saya masih belum kejadian itu adalah nulis novel cerita ya. Nah, kalau saya nulis tuh kayak model-model di yang awal gitu ya, rada meloncat-loncat, kasar. Ini kasar, bukan kasar omongan ya, tapi rough gitu ya, harsh atau apa ya. Sekarang saya nggak nemu penulis Indonesia yang, nah mudah-mudahan nanti ya Dewi Lestari buat baring lebih bagus lagi. Atau saya selesaikan ini dulu ya, nggak ngerti juga ya. Itu dia ya, kesedihan saya tentang buku di Indonesia. Nah
Saya juga sering juga membaca buku-buku yang bersifat bisnis, self help dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya sekarang ikutan grup yang namanya BREED, BREED. Nanti carilah grup ya BREED. Nanti kalau perlu saya buatkan tautannya di sini, yang diinisiasi oleh Mas Gatot. Mas Gatot menginisiasi membaca buku setiap minggu, membahas buku bisnis, entrepreneurship. Kemudian juga tentang self help dan macam-macam ya, pokoknya gitu ya. Misalnya buku-buku seperti ini ya, itu pasti dibaca. Yang ini juga saya baca bukunya Sheryl Sandberg, tapi kayaknya nggak selesai ya. Buku bisnis itu, ini opini saya juga ya. Menurut saya buku bisnis banyak yang bagus-bagus, tapi banyakan itu seringkali apa ya, menurut saya itu after the fact ya. Jadi in hindsight. Jadi maksudnya gini, dituliskan, menurut saya bisnis gini atau teori marketing gini itu ditulis setelah kasusnya selesai ya, gitu ya. Jadi saya senang buku yang tadi emang hayal, atau ya ini buku yang susah nih, filsafat seni. Jadi saya belajar saya apa? Lewat buku. Ini baru balik lagi nih ya. Kalau belajar menurut saya tuh lebih bagus itu langsung berguru ke orangnya. Datang berguru. Tapi kalau gitu nggak scalable ya, karena guru kan muridnya paling kalau misalnya ketemu fisik kan paling cuma berapa? 10, 20 ya kalau mau efektif. Susah kalau punya guru muridnya ada 300 gitu ya dalam satu ruangan gitu. Tapi kan gitu, makanya kalau kita biasanya orang mau ngaji segala macam itu kan cari kiainya ya, berguru ke kiainya. Sama kalau orang berguru silat, perguruan tinggi silat juga sama. Berguru ke Shaolin Temple gitu misalnya ya, berguru kepada jagoannya gitu ya. Itu sama juga, orang memanah juga berguru pada jagoannya gitu. Nah itu juga begitu, nggak scalable. Maka ilmu berkembangnya lambat sampai ditemukan printing press ya, Aldous ya. Di printing press itu hebatnya Pak, mencetak buku sehingga buku itu bisa tersebar ke seluruh dunia dan akhirat. Ke seluruh dunia, maksudnya seluruh dunia tersebar. Sehingga ideas dari seseorang itu bisa nyebar ke 3 juta orang dan seterusnya. Nah, ini adalah alternatif kedua ya, dibandingkan langsung datang ke orangnya. Suatu saat nggak buku, suatu saat kayak gini sebetulnya. Nah kalau dulu teknologinya belum ada yang video segala macam gini ya, sehingga kalau ini berguru atau ngaji ke Pak Budi bisa. Saya tidak membuat buku tapi dengan membuat video menceritakan kayak ini. Poinnya sama sebetulnya, sama dengan ininya ya. Selama videonya, podcast segala macam itu dibuat dengan konten yang baik ya, yang bisa menjadi pelajaran dibuat itu. Jadi nanti mudah-mudahan deh, makanya saya buat video-video ini sebenarnya tujuannya seperti itu ya, supaya Anda juga ikut belajar seperti ini. Ini saya belajar, ini bukunya bagus. Tulisannya singkat-singkat bagus-bagus, tapi susah banget ya. Susah banget dalam artian gini, itu saya senang baca gini, terus kemudian saya mencerna. Jadi kalau saya baca buku ini gini ya, terus mata saya tuh gini. Saya mikir menghayal. Oh ya benar juga ya. Apa itu filsafat ya? Kebenaran apa ya? Seni, sains, agama, filsafat. Ini buku ini bagus nih, Pak Yakob Sumarjo ya. Jadi itu The Future of Books, kita nggak tahu ya, mungkin juga video. Dan bahkan buku-buku yang saya ini juga tuh sampai buku teknikal ya. Ini saya diperkenalkan buku ini, ada yang ngasih ini Fermat's Enigma, ada bukunya. Ini sebenarnya ini kopi dari buku aslinya. Saya punya buku aslinya nggak tahu kemana. Jadi dulu saya kalau punya buku saya buat kopinya ya. Kemudian buku dan kopinya itu bisa saya lempar di mana-mana. Nah ini Simon Singh ini pengarang yang luar biasa menurut saya. Dia bisa menjelaskan masalah teknis menjadi lebih lucu, lebih bagus. Nah ini Simon Singh. Ya, tar dulu, saya pause sebentar. Ngopi dulu sebentar. Kebanyakan potongan minum kopi. Habis sampai tetes terakhir dari kopi. Ya, balik lagi. Jadi ceritanya kalau teknis pun, ini cerita bukunya tentang Fermat's Enigma, ini cerita tentang Fermat's Last Theorem. Jadi kalau Anda yang tidak bergerak di bidang matematik ya, rumus Fermat gimana? Ayo cari, nggak usah dijelaskan di sini, nanti menyuapi gitu ya, kayak patronizing ya. Jadi Anda harus belajar juga cari apa Fermat's Last Theorem. Rumusnya sederhana, tapi kenapa nggak ada orang yang bisa memecahkannya, nggak bisa membuktikan. Sampai ada akhirnya seseorang bisa membuktikan
teoremanya si Fermat ya. Nah, ini bukunya ini. Nah, Simon Singh ini bagus menjelaskan ini. Kemudian dia juga menjelaskan tentang kriptografi. Simon Singh ada bukunya tentang kripto. Kripto bukan cryptocurrency tapi kriptografi. Kemudian ada Simon Singh bukunya yang saya lagi baca lagi adalah Simon Singh buku tentang menjelaskan matematik di dalam film-filmnya The Simpsons dan Futurama ya. Futurama. Ya, anyway, ini tuh menunjukkan kepada saya bahwa masalah teknis pun bisa dibahas dengan bagus ya. Ya, masalah teknis bagus ini juga kalau Stephen Levy juga bagus kalau dia wartawan ya, dia nulis buku tentang kripto, bukan cryptocurrency tapi kriptografi, lagi-lagi sejarahnya How the Code Rebels Beat the Government Saving Privacy in the Digital Age. Gimana tentang kriptografi ya, yang karena mana ini bukunya sampai kuning gini karena tidak dirawat tempat saya ya ini nanti ya ceritanya. Terus ya kadang-kadang saya juga senang buku tadi yang cerita segala macam ya, ini Bill Bryson juga lucu ya, Down Under dikasih orang. Tapi saya lagi-lagi bacanya kadang-kadang berhenti nggak sampai ini karena ya itulah ya. Nah, buku bisnis, karena cerita tentang buku bisnis juga. Buku bisnis itu salah satunya yang saya ini tuh ada Chris Anderson. Gimana saya menemukan bisnis? Jadi saya itu termasuk orang yang praktisi ya. Jebret dulu baru cari teori ini, teorinya gimana? Eksekusi dulu baru cari teorinya. Kayak saya buat toko musik digital, ternyata saya baru tahu bisnis saya itu model bisnisnya adalah long tail. Nah, ini diceritakan oleh Chris Anderson. Nah, setelah itu saya baru cari Chris Anderson itu siapa ya. Why the future of business is selling less of more. Gitu ya, the long tail. Nah, yang kayak gini tuh saya suka. Menariknya lagi kadang bisnis itu ya tergantung dari yang cerita ya. Jadi kadang ada orang yang mengerti bisnis banyak tapi ceritanya nggak bagus dalam bercerita tadi ya. Jadi untuk satu hal kadang diceritakan dengan cara lain lebih cocok dengan kita. Nah, itulah sebabnya saya ikut Brit juga ya di tempat teman-teman bahas buku bisnis itu untuk saya juga belajar. Oh sebentar, buku yang itu nggak enak kalau dibaca sini. Saya juga nggak ini rambut saya jabrik. Si pengarang ini ternyata lebih bagus dalam hal menjelaskannya. Itu juga sama dengan video. Ada poin-poin yang mungkin orang lain lebih nyaman dijelaskan oleh satu orang ini lebih cocok ya. Misalnya, mudah-mudahan ada orang juga yang saya lebih cocok dijelasin oleh Pak Budi gitu ya. Jadi berkurangnya ke sini. Nah, teknikal lagi. Oh, ini dulu aja. Nah, teknikal. Tadi ya, ini. Nah, ini buku yang agak sedikit lebih berat tapi enak dibaca. Jadi ceritanya kalau di dunia komputer itu ada yang namanya ACM, Turing, ada penghargaan yang namanya Turing Award diberikan oleh Association of ini computing ya. Jadi ACM itu organisasinya orang-orang computer science memberikan award namanya Turing Award kepada orang-orang yang dianggap berjasa di dalam bidangnya. Nah, orang-orang yang berjasa di bidangnya itu ketika diberikan award dia harus memberikan kuliah singkat ya, kuliah umum. Nah, namanya lecture ya. Jadi ini lecture-nya dibukukan. Ini the first 20 years dari tahun 66 sampai 85. Nah, ini pengarangnya bagus-bagus ini. Nah, ceritanya pendek-pendek, jadi bukan buku yang panjang-panjang ya, karena dia lecture bentuknya terus dituliskan. Coba ya yang di sini yang menarik ada AF Code ya, relational database ini kan relational database ya. Terus ada Hamming, Marvin Minsky ya. AI ya. John McCarthy, Generality in Artificial Intelligence 1973. Terus ada lagi ini. Nah, saya ini bacanya yang saya baca itu adalah Reflection on Trusting Trust. Ini Ken Thompson, ini tentang security. Jadi saya bacanya dari ini itu tahun 1984. Ada Nicholas Wirth, bapaknya Pascal. Kemudian ada mana macam ya, sebentar. Ada Dijkstra, ada Donald Knuth. Intinya ini hebat ya bukunya ini. Tentu saja yang ini bacaannya berat. Baca berat. Tapi itu gitu-gitu ya, ada bacaan berat tetapi tetap menarik untuk dibaca. Nah, ini jenisnya kayak gitu. Bahkan kalau saya senang teknikal. Dulu bahasa pemrograman saya yang paling saya sukain adalah Perl. Nah, ini adalah buku referensinya. The go-to language-nya adalah ini karangan Larry Wall. Ini lihat bukunya udah sampai berantakan kayak gini ya, udah copot-copot karena ini buku yang saya gunakan untuk belajar dan untuk menggunakannya ini ya. Ini tahun 91. Bukunya nih sampai ini ya. Nah, ini yang menarik dari bukunya apa? Buku teknikal yang menurut saya lucu. Kok bisa lucu? Ini pengarangnya si Larry Wall ya dan Randall Schwartz ini
Merlin dan Larry Wall ini orangnya lucu. Kalau dia memberikan lecture lucu luar biasa. Lucunya tuh lucunya nerd ya. Jadi language-nya, bahasa pemrogramannya juga dibuat lucu. Itu ada perintah yang namanya study. Jadi kita jalankan study and now you graduate. study sekarang Anda lulus gitu. Nah, itu bisa dibuatkan dan program bisa jalan. Bahasa pemrograman Perl ini bahasanya dibenci banyak orang ya karena kriptik ya. Bagi programmer pun pada benci, tapi saya sangat suka dengan bahasa program ini. Karena bagi saya lucu ya, itu lucu. Dan kalau ini lucu lah. Lucu in a weird way ya, orang-orang lucu. Anyway, gitulah. Saya sendiri harus membaca ulang. Ini ada buku yang The Art of Innovation. Saya harus baca ulang karena 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi ya, ini bagian saya untuk menjelaskan ini. Anyway, nah kalau Anda lihat ya buku-buku saya, ntar ya tumpukannya saya taruh lagi di sebelah kiri saya tadi lagi. Ya, kalau dilihat tumpukannya, ntar ya saya tumpuk lagi. Ini di belakang sana saya juga ada tumpukan buku. Nah problem saya dengan buku fisik adalah meletakkannya di mana. Saya juga kadang-kadang suka pusing lihat koleksi buku saya. Atau kalau saya pergi ke rumah orang, itu saya nggak pernah lihat buku. Wah rumahnya habis bagus keren segala macam. Kok nggak ada buku ya? Saya sampai pusing buku. Di situ ada buku, di rak itu ada buku, di depan sana ada buku, di meja buku, bah tangga ada buku, tempat sepatu sebelah kanan saya ada buku di atas sepatu, bukan buku situ. Kayaknya majalah IEEE Spectrum. Bukan komputer, IEEE komputer. Di rak sepatu. Di bawahnya ada buku. Di mana-mana saya ada buku. Jadi saya terpaksa sekarang harus lari ke bentuk elektronik, e-books. Saya susah membaca e-books ya. Kan dulu saya baca cepat karena saya nggak pakai kacamata. Baca cepat segala macam. Karena baca nggak pakai kacamata enaknya apa? Saya bisa tiduran segala macam. Kalau ini ganggu banget. Kalau tiduran kan kena bantal segala macam. Sehingga kecepatan baca saya turun. Anyway, itu cerita beda lagi. Balik lagi. Sekarang saya terpaksa harus e-books. Tapi e-books nggak menarik ya. Kalau ini kan menarik lihat ya. Ini kan menarik ya. Tumpukan buku. Gambarnya juga menarik ya. Kadang buku itu yang menarik juga covernya begitu menarik. Itu saya pengen beli buku. Udah kepanjangan. Semoga ini ya excitement saya terhadap buku ini bisa menularkah pada Anda sehingga Anda juga bisa senang membaca buku. Sehingga yang utamanya adalah belajar. Tentu saja belajar tidak harus dari buku, bisa dari lain, ketemu orang lain. Dan sekarang dengan teknologi adanya podcast, video segala macam. Tapi carilah ya. Saya sendiri belum banyak menemukan video-video pengajaran yang bagus ya. Dalam arti tidak membosankan, tidak ini apa. Saya kadang-kadang sebel tuh ngelihat video-video yang selalu membanggakannya dirinya ya, kayak dirinya hebat gitu ya. Seperti menunjukkan bahwa saya hebat gitu. Mudah-mudahan saya tidak berkesan seperti itu ya Pak Budi hebat. Enggak gitu. Saya malah benci dengan video-video yang kayak gitu untuk menunjukkan bahwa yang ngomongnya hebat. Enggak. Saya lebih tertarik dengan story-nya atau dengan inti yang ingin Anda carikan, bukan Andanya. Don't care about you gitu ya. Gitu ya. Care juga sih kalau orangnya bagus, orangnya cerdas, lucu ya. Saya ingin belajar sebenarnya, saya berharap dulu ya Robin Williams sang pengarang itu ya bisa sang pelawak itu bisa membuat video-video yang lebih serius ya tentang physics ya, quantum physics gitu. Wah pasti keren amat tuh kalau Robin Williams yang jelasinnya. I really miss him ya. Anyway, coba kalau misalnya ada video-video yang bagus ya, silahkan diutarakan. Oh iya ada, saya nemu yang bagus menurut saya Sir Ken Robinson, dia cerita tentang education yang ada di TED. Ada 3 kayaknya videonya di TED-nya ya. Itu bagus-bagus. Nah, itu menurut saya referensi-referensi seperti itu adalah video yang bolak-balik kita baca, kita ini lagi ya, menginspirasi untuk kita menjadi lebih baik, menginspirasi kita untuk berkarya. Itu menurut saya menjadi suatu hal yang menarik ya. Untuk sementara ini karena teknologinya masih buku, ya saya stick dengan buku dan mudah-mudahan Anda senang buku. Itulah ya. Ya sudah panjangan nih. Kopi saya udah habis tapi saya pengen ngopi lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.